Hai adik-adik, jumpa lagi dengan George Tutoring Service. Hari ini kakak akan membahas bilangan bulat. Bilangan bulat ini dibagi dua part ya. Ini kita akan bahas yang pertamanya. Adik-adik pasti pernah tahu kan bilangan bulat satu, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Adik-adik pasti pernah belajar itu ketika adik-adik di sekolah dasar. Nah, untuk itu selain bilangan yang positif itu, adik-adik harus mengenal bilangan dengan tandaan negatif. Mari kita lihat contohnya pada dua termometer berikut ini. Termometer ini yang kiri menunjukkan suhu Dieng. Dieng itu suhunya minus 2 derajat Celcius. Bisa juga dibaca negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan di Surabaya suhunya 27 derajat Celcius. Dibaca dengan positif 27 derajat Celcius. Ada kasus lain yang sering adik-adik akan temui di kehidupan nyata yang memakai tanda bilangan positif dan negatif, yaitu misalkan ketinggian gunung. Ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Dan kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Nah, untuk kasus ini adik-adik perlu menetapkan titik pangkal sebagai acuan. Nah, pada umumnya kita memakai titik garis pantai. Ditetapkan titik garis pantai sebagaimana kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Nah, jadi adik-adik bisa menuliskan ketinggian Gunung Semeru plus 3.676 meter dan kedalaman Palung Jawa minus 7.140 meter seperti yang ada pada gambar. Nah, kita ada contoh soal lain. Biasanya kita punya mendekatkan bilangan bulat positif dan negatif ini dengan garis bilangan. Jika kita punya titik A sebagai titik pangkal 0, titik 6 km sebelah timur A, dari titik A, adik-adik gambar 6 cm untuk melambangkan 6 km ke arah kanan. Lalu ada titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai minus 4 km. Ini artinya 4 km ke arah kiri adik-adik, 4 cm ke arah kiri adik-adik itu titiknya dibaca min 4 km. Nah, ini kita ada soal. Nanti adik-adik bisa screenshot ini lalu kerjakan di rumah dan bisa kirim tag gratis jawabannya ke HP yang tertera pada layar. Kesimpulan, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu bilangan asli, mulainya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Bilangan 0 bukan merupakan bilangan positif maupun negatif, tapi termasuk bilangan bulat. Nah, kita bisa membandingkan bilangan-bilangan, biasanya dengan garis bilangan. Langsung contoh ya. Mana yang lebih besar antara min 2 dan min 6? Ya, digambar tuh garis bilangannya. Min 2 artinya 2 cm sebelah kiri dari garis titik 0. Min 6 artinya 6 cm sebelah kiri dari titik 0. Dari gambar garis bilangan posisi min 6 berada sebelah kiri min 2, sehingga kesimpulannya yang sebelah kiri itu selalu lebih kecil, yang sebelah kanan selalu lebih besar. Kesimpulannya adalah min 2 lebih besar dari min 6, atau bisa ditulis min 2 tanda lebih besar, min 6, atau min 6 tanda lebih kecil dari min 2. Contoh kedua, kita juga bisa menggambarkan membandingkan min 2 plus 3 dan min 4. Sama adik-adik gambar garis bilangan lagi, plus 3 itu 3 cm di sebelah kanan titik 0, min 2 2 cm sebelah
kiri titik 0, min 4 cm, sebelah kiri titik 0. Dari sini kita bisa lihat min 4 adalah yang paling kecil, min 4 lebih kecil dari min 2, lalu plus 3 yang paling besar, lebih kecil lagi dari plus 3. Dari yang terbesar, kalau terbesar ke terkecil, plus 3 yang paling besar, min 2 di tengah-tengah, min 4 yang paling kecil. Ini ada soal latihan lagi, bisa cek gratis jawabannya ke nomor yang ada di layar. Nah, ini adik-adik juga diperkenalkan nilai mutlak ya pada topik ini. Jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan ketahui dinamakan titik nilai mutlak. Sebagai contoh, nilai mutlak dari min 3 dan adalah 3, nilai mutlak dari plus 5 adalah 5, dan nilai mutlak 0 adalah 0. Materi nilai mutlak ini akan diperdalam lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Contoh, berturut-turut tentukan nilai mutlak dari min 8 dan plus 5,3. Nilai mutlak dari min 8 adalah 8. Nilai mutlak dari plus 5,3 adalah 5,3. Ini ada soal latihan lagi, bisa cek gratis jawabannya di nomor yang tertera pada layar. Topik ketiga adalah penjumlahan bilangan bulat. Kita bisa menjumlahkan dua bilangan yang bertanda sama. Kalau plus 2 tambah plus 3, adik-adik tentu udah bisa dong waktu SD. Tinggal dijumlahin aja kayak biasa ya. Kalau di garis bilangan, seperti yang tertera pada gambar. Kalau min 2, min 3, nah ini yang agak baru nih. Kita gambar, garis yang pertama adalah min 2, 2 cm, sebelah kiri titik 0. Lalu ditambah min 3. Karena tambah min 3, maka arahnya searah dengan angka yang pertama. Angka pertama ke kiri, maka angka kedua juga ke kiri. Jadi kita 3 cm lagi ke kiri dari titik min 2, ketemunya min 5. Jadi jawabannya adalah min 5. Tinggal ditarik deh garisnya dari 0 ke min 5. Kalau dua bilangan itu berbeda tanda, contoh plus 2 dan min 3. Plus 2 dari 0, 2 cm ke kanan. Lalu plus min 3, karena ini dia min 3. Seharusnya kalau plus 3 kan dia ke arah kanan lagi. Nah, ini karena plusnya min 3, dia ke arah kiri. Arah kiri ya, ke arah kiri 3 kotak dari angka 2, dapatnya min 1. Min 2, kalau min 2 tambah 3, mulainya dari min 2 ke kiri 2 cm dari titik 0, lalu tambah 3 ke kanan dari titik min 2, dapatnya 1 jawabannya. Penjumlahan dengan cara langsung ya, tinggal 9 tambah plus 3 ya kayak biasa, 9 tambah 3 12 ya. 9 tambah min 3. Nah, ini adik-adik perlu lihat ya, ada tanda plus ketemu ini, ada tanda plus ketemu min, jadi keluar minnya, jadi plus 6. Lalu min 9 tambah 3 adalah keluarin minnya aja, jadi 9 kurang 3, jadi min 6. Kalau min 9 tambah min 3 adalah tinggal min dibuka kurung 9 tambah 3 min 12. Penjumlahan desimal dan pecahan. Min 1,2 tambah 0,6, jadi min buka kurung 1,2 dikurang 0,6, jadi min 0,6. Min 1/2 tambah 1/3. Min 1/2 buka kurung 1/2 dikurang 1/3 sama
dengan min 3/6 dikurang 2/6, mana min 1/6. Ini ada latihannya, bisa cek gratis jawabannya di nomor yang ada di layar. Sifat komutatif penjumlahan A tambah B sama dengan B tambah A, dan sifat asosiatif penjumlahan A tambah B di dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Kita dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif penjumlahan untuk mengubah urutan bilangan perhitungan atau penghitungan. Contohnya 11 tambah min 5 tambah 8 tambah min 2. 11 tambah 8 kumpulin dulu yang positif, lalu yang negatif kumpulin juga sebelah kanan. 11 tambah 8 19, min 5 tambah min 2 jadi min buka kurung 5 tambah 2. Plus ketemu min itu min ya. 5 tambah 2 7, 19 kurang 7 12. Lalu hitung ya latihannya tadi ya, sorry. Bisa cek lagi jawabannya ya. Pengurangan bilangan bulat. Kita bisa melakukannya dengan garis bilangan. Contoh, plus 2 dikurang plus 4. Plus 2 dari 0 ke sebelah kanan 2 cm. Lalu min plus 4 dari 2 4 cm ke sebelah kiri. Dapat jawabannya min 2. 2 dikurang min 4. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Plus 2 dikurang min 4 sama dengan plus 4. Plus 2 dikurang min 4 jadinya hasilnya 6 ya. Hubungan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika bilangan pertama A, bilangan kedua B, maka A tambah min B sama dengan A min B. A dikurang min B sama dengan A tambah B. Min A tambah min B sama dengan min A tambah min B. Min A dikurang min B sama dengan min A tambah B. Ini adalah latihannya. Bisa dikirim lagi jawabannya. Bagi adik-adik yang butuh guru les, bisa hubungin saya di nomor yang tertera pada layar. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.